راح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hewan yang pernah menyelamatkan para nabi. Hewan dan manusia hidup berdampingan di muka bumi ini. Manusia membutuhkan hewan untuk dimasak agar bisa dimakan, untuk dipelihara dan dijadikan teman, bahkan sebagai alat transportasi. Hubungan hewan dan manusia sudah ada sejak lama. Keberadaan hewan telah banyak membantu kehidupan manusia, bahkan menyelamatkan para nabi pada zamannya. Kali ini kami telah merangkum hewan-hewan yang pernah menyelamatkan para nabi. Ikan paus dan Nabi Yunus alaihissalam. Disikisahkan bahwa Nabi Yunus adalah nabi yang gigih berdakwah membawa ajaran Allah. Ia diperintahkan berdakwah di Ninawa, Iran oleh keturunan Binyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, karena orang-orang di sana masih menyembah berhala. Namun, Nabi Yunus tidak berhasil menyiarkan dakwanya. Hingga akhirnya ia pun putus asa, kemudian memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, Nabi Yunus mengingatkan kaum yang ditinggalkannya untuk segera pergi karena sebentar lagi akan datang bencana. Ketika Nabi Yunus pergi, kemudian kaum tersebut merasakan tanda-tanda cuaca buruk dan memilih ikut Nabi Yunus. Mereka pun pergi menumpang kapal besar meninggalkan tempat tersebut. Namun dalam perjalanan, muatan kapal tidak cukup menampung mereka. Mereka harus ada yang diturunkan. Ketika diundi, Nabi Yunus yang keluar, lalu Nabi Yunus menceburkan diri ke laut. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ikan nun atau ikan besar seperti paus menyelamatkannya. Nabi Yunus akhirnya tinggal di dalam perut ikan tersebut selama 40 hari dan selalu berzikir. Kambing dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah tidak mendapatkan keturunan setelah menikah bertahun-tahun, hingga di usianya yang sudah uzur. Ia dikaruniai anak yang bernama Ismail. Namun tak lama Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Karena ketaatan ia pun mematuhinya. Melihat ketaatan Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengganti Ismail dengan seekor kambing. Maka selamatlah Ismail dari maut karena diselamatkan Allah. Jadi yang disembelih Nabi Ibrahim bukanlah anaknya, melainkan seekor kambing. Laba-laba dan Nabi Muhammad SAW. Dalam menjalankan dakwah Nabi Muhammad SAW banyak mendapatkan pertentangan dari kaumnya sendiri, yakni kaum Quraisy. Kaum kafir Quraisy berencana membunuh Rasulullah. Mereka pun membuat sayembara. Siapapun yang berhasil menemukan Rasulullah maka akan dihadiahi 10 ekor unta. Nabi Muhammad SAW pun pergi mencari tempat persembunyian hingga menemukan Gua Sur dan beliau pun bersembunyi di dalamnya. Dalam persembunyiannya, Nabi Muhammad selamat karena pertolongan laba-laba yang diperintahkan Allah untuk membuat jaring-jaring guna menutupi mulut gua. Akhirnya, kaum Quraisy pun terkecoh. Mereka tak menyangka kalau di dalam gua bersembunyi Nabi Muhammad SAW. Semut dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah nabi yang mengerti bahasa hewan. Suatu ketika ia sedang sholat di tepi pantai, kemudian pandangannya tertuju pada pasir-pasir. Saat itu Nabi Sulaiman melihat gerombolan semut berjalan membawa daun hijau bersama katak. Di sana Nabi Sulaiman mengerti bahwa daun itu digunakan untuk memberi makan ulat yang terhimpit batu. Ular dan Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa hidup di zaman orang-orang yang percaya sihir. Banyak penyihir mengubah tongkat menjadi ular. Namun itu semua hanya ilusi penglihatan. Untuk membuktikan kebesaran Allah, Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, kemudian berubah menjadi ular. Kali ini ular yang nyata. Melihat hal tersebut, orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Musa alaihissalam langsung menjadi pengikut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hewan yang erat hubungannya dengan Nabi dan Rasul, bahkan mereka membantu Nabi dan Rasul. Salah satunya adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus, lalu kambing yang menggantikan Nabi Ismail saat akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, lalu jaring laba-laba yang melindungi Nabi saat beliau berlindung di Gua Sur bersama Abu Bakar dari kejaran orang-orang kafir Mekah. Lalu juga ada semut dan kisah Nabi Sulaiman, dan yang terakhir adalah ular dan tongkat Nabi Musa yang menelan ular-ular kecil dari sihir Raja Fir'aun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.